semuanya, kembali lagi di channel saya bersama Ani. Nah, kali ini saya mau menjelaskan tentang 5 pokok bahasan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nikita Tamara Oktaviani, absen 10, kelas 5A MBP. Pokok pembahasan yang pertama, bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama, selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama setelah barang tersebut dipergunakan. Yang kedua, selalu memisahkan barang yang rusak dan tidak rusak. Yang ketiga, memperbaiki barang yang rusak yang masih bisa digunakan. Yang keempat, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing. Yang kelima, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Yang keenam, selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pakai. Dan yang terakhir, selalu melakukan pengecekan secara rutin, stok dan kualitas sarana dan prasarana yang ada di gudang, apakah harus menambah stok sarana dan prasarana, apakah masih layak pakai atau harus diganti dengan yang baru. Pokok pembahasan yang kedua, macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Dibagi menjadi dua, yaitu menurut kurun waktu dan menurut jenis barang. Menurut kurun waktu, dibagi menjadi dua, pemeliharaan sehari-hari, yaitu pemeliharaan yang dilakukan setiap hari dan dikerjakan oleh orang yang bertanggung jawab menggunakan barang tersebut. Dan yang kedua, pemeliharaan berkala, yaitu dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali, dan dikerjakan sendiri maupun meminta bantuan orang lain. Yang kedua, menurut jenis barang, yang pertama ada barang bergerak, misalnya kendaraan bermotor, alat elektronik, dan lain sebagainya. Kemudian pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari atau berkala. Yang kedua ada barang tidak bergerak, misalnya menutup keran air, memadamkan listrik, di mana pemeliharaannya dapat dilakukan setiap hari dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan pencegahan pemborosan. Pokok pembahasan yang ketiga, tujuan dan manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Tujuan perawatan sarana dan prasarana gudang yaitu 1. Agar fasilitas atau barang dapat bertahan lama. Yang kedua, untuk menjaga keselamatan barang agar tetap aman. Yang ketiga, agar barang tersebut dapat digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Dan yang terakhir, untuk melatih agar bertanggung jawab bagi si pemakai maupun petugas pemeliharaan. Kemudian ada manfaat perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama, menjaga agar barang-barang itu tetap dalam keadaan baik dan utuh. Yang kedua, agar setiap saat dapat segera digunakan sampai batas umurnya. Yang ketiga, untuk membedakan pemanfaatan barang yang masih bisa dipakai dan barang yang sudah rusak. Dan yang terakhir, pemeliharaan terhadap bahan dan suku cadang. Pokok pembahasan 4. Manajemen perawatan sarana dan prasarana gudang merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan peralatan yang ada kepada organisasi perusahaan melalui proses perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, pemberdayaan, dan pengawasan atau controlling, di mana seluruh komponen dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien atau optimal. Adapun sumber daya yang ada pada organisasi terdiri dari 6M, yaitu man atau manusia, money atau modal dan investasi, material atau bahan baku, mesin atau mesin, minutes atau waktu yang digunakan untuk proses produksi, dan yang terakhir adalah metode yang digunakan dalam proses produksi. Adapun manajemen perawatan sarana dan prasarana yang dilakukan, yang pertama yaitu perencanaan perawatan dan pemeliharaan, dan yang kedua yaitu inspeksi. Dan yang terakhir adalah pokok pembahasan 5, Computer Maintenance Management System atau CMMS. Merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan, atau dapat diartikan sebagai sistem yang dapat mendayagunakan komputasi sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. CMMS dilakukan dengan cara mencatat, yang pertama, nama aset atau mesin, yang kedua, daftar pekerjaan maintenance, planned dan unplanned maintenance, yang ketiga, histori pemakaian sejak pembelian, yang keempat, histori kerusakan, yang kelima, total biaya yang dikeluarkan,
Yang keenam, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin. Yang ketujuh, stok spare part yang ada. Yang kedelapan, menghitung nilai MTBF atau Mean Time Between Failure, dan MTTR, Mean Time to Repair. Dan yang terakhir, mencatat ERP, Enterprise Resource Planning, pada data output mesin. Baik, sekian penjelasan saya mengenai 5 pokok bahasan tadi. Saya harap video saya dapat membantu Anda. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.